jual beli kiar dan kirot. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Masing-masing membutuhkan kepada yang lain. Tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat agar hak masing-masing tidak sia-sia, dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Agama Islam memberikan peraturan yang lainnya mak ganti orang. Oleh sebab itu manusia harus menjaga agar selalu tercapai kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat. Tahukah kalian apa ketentuan dari jual beli, kiar dan kirot? Guna mengetahuinya, mari simak pada bab ini dengan saksama. Ketentuan jual beli. Praktik jual beli sudah dilakukan sejak manusia ada, hanya saja caranya yang berbeda-beda. Zaman dahulu praktik jual beli dengan tukar menukar barang atau biasa disebut barter. Kemudian jual beli berkembang dengan menggunakan alat tukar berupa uang. Di dalam perkembangannya terdapat transaksi jual beli yang tidak menggunakan uang secara nyata, tapi menggunakan berbagai alat sebagai pengganti uang seperti kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Atau pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sementara menurut syaraf artinya menukar harta. Menurut syaraf artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu. Akad. Jual beli secara bahasa adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bayu. Al-bayu secara secara terminologi, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Terminologi apa? Secara terminologi apa? Terminologi itu apa? Apa? Yang sudah tahu siapa? Tadi kan secara bahasa, terus yang kedua secara terminologi. Terminologi itu apa? Istilah. Secara pengertian biasanya ada dua, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Kalau itu namanya di situ ditulis terminologi. Lanjut. Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atau jasa saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli atau bai'u adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain menggunakan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. 2. Dasar hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Hal ini berarti bahwa setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum.
Oke, 2 ayat itu dihafalkan, men kowe ngerti dasare jual beli. Siap ya? Dihafalkan itu. Besok. Yuk, lanjut. 3. Rukun jual beli. Di dalam menetapkan rukun jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho. Ijab kabul kuwi apa? Hah? Ijab kabul kuwi apa? Apa ijab kabul? Di situ ada bunyi apa? Ijab kabulnya apa? Harus ada ijab kabul, ya Allah. Ijab kabulnya transaksi. Umpamane, Pak, saya beli es krim. Ya, ini es krimnya, ini uangnya, ini transaksi ijab kabul. Kalau sekarang ya bahasa ijab kabul hanya dengan isyarat. Tunjuk, kasih uang, ya, itu bisa. Lanjut. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu apa? Hah? Apa? Sebagian. Jumhur ulama itu apa? Jumhur ulama itu bukan sebagian tapi sebagian, ya sebagian ya boleh lah. Sebagian besar akeh ulama. Terus menurut jumhur ulama ada 4 sebagai berikut. A. Baik atau penjual. B. Mushtari atau pembeli. C. Sihat atau ijab kabul. Dan D. Ma'bud alaih, benda atau barang. berarti ringkasnya ada berapa syaratnya jual beli? 1. 1 penjual, 2 pembeli, 3 ijab kabul, yang keempat benda barangnya. Kalau ada 4 itu terpenuhi, berarti jual belinya sah. Lanjut sebelah. Syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli. Mungkin banter suarane. Akan jual belinya sama menurut syarat atau hukum Islam. Di antaranya sebagai berikut. A. Orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual atau membeli. Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Berakal sehat. Seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang masih belum berakal dan orang gila dianggap tidak sah. 2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun. 3. Pelaku akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. 4. Bali. Jual belinya anak kecil yang belum balik dihukumi dan sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mumayyiz atau mampu membedakan baik atau buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk dan lain-lain. Berarti jual beli anak sama anak-anak boleh enggak itu? Boleh ya. Tapi dalam kaitannya ya anak-anak ya beline ya kebutuhan anak-anak. Jangan anak-anak transaksi mobil, anak-anak transaksi motor atau transaksi rumah. Itu kalau di situ menurut itu tidak boleh atau tidak sah. Kalau anak-anak ya kebutuhan anak-anak yang nilainya ya paling 1.000 2.000 ya. Lanjut. 5. Tidak mubazir atau pemboros, sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. 6. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktik jual beli. Kompeten itu apa? Macam kompeten orang ngerti kompeten. Hah? Kolaborasi. Kompeten.
Hah? Koneksi aduh dan anak tulisan kompeten orang ngerti artinya lah dan saya Membuat konten Pak. membuat konten malah kompeten ki mampu Oh mampu. mempunyai keahlian di bidangnya kompeten jual beli ya berarti kan otaknya mampu tenaganya mampu apanya mampu ada uangnya ada barangnya ya kompeten wis ngerti loh bener harga ayam ya per kilo ya 30.000 mana ya saling mengetahui nggak ada yang lebih pintar nggak ada yang lebih bodoh ya terus yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid atau memiliki kemampuan dalam mengatur uang sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap orang gila atau orang yang dipaksa. ya kan mampu terus Objek yang diperjualbelikan. ganti lanjutnya pindah geser B objek yuk B. Objek yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan sebagai berikut. 1. Barang yang diperjualbelikan hendaknya milik sendiri dan di bawah penguasanya. Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan. 2. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang haram dan najis seperti anjing, babi, khamar, bangkai, darah, berhala dan sebagainya. 3. Tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. 4. Barang yang diperjualbelikan dapat dikuasai dan substansinya telah jelas benar. Tidak sah jual beli binatang yang sedang lari, ikan yang berada dalam air, jual beli janin yang ada dalam perut dan sebagainya. 5. Dalam jual beli kadar, sifat, jenis, dan harga barang harus jelas dan telah diketahui harganya secara pasti. Syarat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan tentang pentingnya kepastian ada tidaknya barang, dan bila seorang pembeli tidak mendapatkan pengetahuan atau kepastian mengenai jenis, zat, atau sifat barang tersebut, maka transaksi itu menjadi tidak sah. C. Sighot atau ucapan ijab qabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Supaya ijab dan qabul menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syariat, maka wajib terpenuhi beberapa syarat berikut. 1. Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, serta jatuh temponya dan penundaan. Jika hal ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. 2. Tidak diselangi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib dan tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syariat khiyar, meminta sanksi atau jaminan, dan bukan perkara mustahab jika dia berkhutbah. 3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul. 4. Orang memulai dengan ijab dan qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan sighot yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. D. Nilai tukar barang yang dijual. Nilai tukar barang yang dijual uang, para ulama fikih membedakan atas al-thaman dengan al-syir menurut mereka. Al-thaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata. Adapun al-syir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen atau pemakai. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen, harga di pasar. Syarat-syarat nilai tukar barang yang dijual sebagai berikut. 1. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. 2. Nilai tukar barang dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan cek atau kartu kredit. 3. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka nilai tukarnya tidak boleh dengan barang yang haram. 5. Macam-macam jual beli. Jual beli menurut Islam dikategorikan dalam beberapa hal seperti berikut. A. Jual beli yang sah. Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai yang dijelaskan dalam fikih Islam sebagai berikut. 1. Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Pembayaran atas akad jual beli dan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad. Kalau terjadi kesulitan membayar dapat dilakukan restrukturisasi. Adapun kesulitan membayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang. A. Jenis murabahah. Jenis murabahah antara lain sebagai berikut. 1. Murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli. Adapun tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. 2. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. B. Rukun dan syarat murabahah. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam murabahah dan syaratnya sebagai berikut. 1. Pihak yang berakad, yaitu bai dan mustari, harus paham hukum atau telah balik dewasa dan mereka saling meridhoi atau rela. 2. Khusus untuk mabi. Persyaratannya adalah harus jelas dari sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram. 3. Harga dan keuntungan harus disebutkan, begitu pula sistem pembayarannya. Semua ini dinyatakan di depan sebelum akad resmi atau ijab kabul dinyatakan tertulis. C. Ketentuan umum murabahah. Ketentuan murabahah antara lain sebagai berikut. 1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. 2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. 3. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. 4. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. 5. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. Jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. Ya lanjut, yang kedua, mulai. Salam. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Salam. Menurut pengertian sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dalam salam berlaku syarat jual beli tambahan, yaitu sebagai berikut. A. Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang ataupun diukur. B. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. C. Ketika jual beli itu harus bertempo dan temponya harus jelas. D. Uang yang digunakan untuk membeli harus diserahkan dalam majelis akad. Apabila pelaku transaksi berpisah sementara uangnya belum diserahkan secara keseluruhan, maka salam itu batal. Jika yang tidak diserahkan sebagian, maka bagian uang yang diserahkan dalam majelis akad itu sah, sementara bagian yang tidak diserahkan tidak sah. E. Tidak boleh ada al-gabn, al-fahish, harga terlalu rendah atau tinggi dibandingkan dengan harga pasaran pada umumnya. F. Barang yang diperjualbelikan atau salam tidak disyaratkan sudah ada ketika berlangsungnya akad, sebab adanya transaksi salam buah kurma dalam tempo setahun atau 2 tahun menunjukkan kurmanya belum ada. 3. Istihna. Transaksi istihna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu-waktu pada masa akan datang. B. Jual beli yang terlarang. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menjual barang yang diharamkan.
Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, telah melarang menjual bangkai, hamar, babi, patung. Barang siapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang sesuai syariat, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Jika seseorang penjual mengetahui dengan pasti bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan batil. Jual beli seperti ini termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Misalnya, seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat khamar, membeli senjata untuk membunuh seorang muslim, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak, atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakan untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani. C. Jual beli yang batal. Jual beli yang dianggap batal dalam Islam antara lain sebagai berikut. A. Horor. 1. Horor. Menurut bahasa, arti horor adalah al-hida, penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Horor dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Horor terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Hal ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan andaian semata. Hal inilah yang disebut horor, ketidakjelasan, yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi. 2. Usaha. Jual beli hashah atau kerikil adalah jual beli di mana pembeli menggunakan kerikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan pada berbagai macam barang penjual. Ketika itu terjadilah jual beli. 3. Musabanah. Musabanah adalah menjual kurma basah dengan kurma kering adalah bentuk takaran, atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk takaran. 6. Lanjut belakang. Ayo nomor 6. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama Islam. Ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Berikut adalah hikmah jual beli. A. Mencari dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat di bawah ini menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dibaca bareng-bareng. Ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya menjauhi riba. Riba jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga
dengan jual beli tentunya ada akad dan kesepakatan. Dengan demikian tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencegah hutang berlebih bagi pembeli. C. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka maupun suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi. Atau jika terjadi, maka yang merasa dirugikan juga akan kembali pada pihak tersebut. Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain. D. Menjaga kehalalan. Lanjut pindah. Ayo. D. Menjaga kehalalan rezeki. Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jika halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi penjual atau pembeli yang tidak bisa menjaga kehalalan rezekinya, maka bagaimana hadis, barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya terdapatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Produktivitas dan perputaran ekonomi. Dengan adanya jual beli, hikmah yang dapat lagi adalah akan terjadinya produktivitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat. F. Silaturahmi dan memperbanyak jaringan. Proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jaringan kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli kita akan mendapat orang-orang yang berada di setiap harinya. Dengan demikian, jaringan kita pun akan makin banyak. Dengan silaturahmi dan jaring, tentunya hal ini tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita. Oleh sebab itu, umat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba. Ya, itu tugas dikerjakan. Mumpung masih ada waktu, silakan tugasnya dikerjakan biar besok bisa langsung dikoreksi. Siap ya? Nah, dikerjakan sampai ini kita kasih waktu. Masih ada berapa menit untuk mengerjakan tugas siswa. Dikerjakan di LKS boleh, dikerjakan di buku fikihmu juga boleh. Ya, untuk materinya cukup. Sekarang tinggal mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan.